Bu, selamat ya hamil. Hah, saya hamil, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKK Kabupaten Goa. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Nasruddin Andi Mapaware. Ini beliau adalah konsultan dan dokter spesialis Obgyn yang memang namanya sudah tidak asing lagi ini di Sulawesi Selatan. Salah satu dokter terbaik kita di Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini kita ingin berbincang santai sebetulnya dengan Dr. Nas tentang ibu hamil, seluk beluk ibu hamil ini dari A sampai Z. Bagaimana caranya dengan kehamilan kita bisa menghasilkan anak yang generasi yang bermutu, anak yang sehat. Nah, itu mulainya dari mana? Nah, sekarang gimana nih, saya mau menyapa dulu Dr. Nas. Dr. Nas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Tambah sehat bertemu dengan Ibu Priska, Ibu Bupati yang cantik ini ya, Masya Allah. Sekarang ini juga Dr. Nas dipercaya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina. Ya, saya mengucapkan selamat juga, Makasih. Dok. Gimana rasanya, Dok, jadi Direktur Rumah Sakit besar, kemudian jadi Wakil Dekan juga, kemudian masih aktif juga berpraktek di bidang Obgyn. Sibuk nggak sih, Dok? Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya dinikmati saja, Bu Priska. Jadi, sekiranya Bu Priska juga seperti itu ya, kesibukan. Tapi kalau kita kerja sebagai pengabdian dan ibadah, insya Allah semua jadi enak lah. Jadi memang sebelumnya Dr. Nas selalu ingin bercita-cita jadi dokter. Ya, betul. Dan dari dulu ibu saya ingin saya jadi dokter ahli kandungan. Karena ibu saya dulu adalah termasuk dukun beranak ya. Oh, serius, Ya, Dok? betul. Ibu saya pedagang, tetapi kalau ada persalinan dia dipanggil untuk menolong persalinan. Tapi uniknya persalinan yang sulit, bukan yang normal. Ya, jadi seperti dukun patologis. Ya. Jadi karena dasar seperti itu dia kepingin Betul. anaknya nanti harus jadi dokter nih, Ya, gitu. dan memang selalu dikatakan harus jadi ahli kandungan katanya. Oh, aduh. Kemudian kita mau ngomongin ibu-ibu hamil nih, Betul. Dok, di Kabupaten Goa. Nah, Kabupaten Goa ini memang adalah salah satu kabupaten dengan angka kematian ibu hamil yang paling tinggi di Sulawesi Selatan. Nah, ini kan tentunya merupakan perhatian kita bersama karena kita bingung bagaimana ya caranya kita supaya angka kematian ibu di Goa ini bisa turun. Nah, kalau dari diskusi kemudian dari beberapa peninjauan yang kita lakukan, ternyata faktor-faktor dalam tingginya angka kematian ibu di Goa itu ada dua. Yang pertama adalah sistem rujukan BPJS. Jadi tentunya ketika datang ibu hamil ke puskesmas, kemudian dideteksi ada gawat darurat janin, dia nggak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kita miliki di Goa. Kita punya rumah sakit itu akreditasinya B, sehingga dia harus dirujuk dulu ke rumah sakit dengan akreditasi tipe C. Ya, berjenjang. Iya. Nah, ketika di tipe C keadaan makin memburuk, tidak ditemukan juga, nggak bisa dilakukan tindakan karena rumah sakitnya tipe C, kemudian dia harus dirujuk ke rumah sakit tipe B. Nah, di situ kebanyakan kehabisan waktu dan akhirnya meninggal si ibu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran ibu yang masih tergolong rendah di Kabupaten Goa ini untuk melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan baik ke bidan maupun ke dokter. Itu rendah sekali gitu. Jadi saya juga bingung ya, kenapa ya masyarakat kalau ditanya, saya ketemu ibu udah hamil berapa bulan, 8 bulan, oh bayinya perempuan atau laki-laki, belum periksa, Bu, gitu. Saya kaget banget. Nggak pernah periksa ya, betul. Iya gitu. Jadi ternyata banyak juga ibu-ibu yang baru mau melahirkan baru ke dokter. Dan di situ adalah ketika ditemukan kegawat daruratan janin, nggak bisa dideteksi dari dini, nggak bisa ditahu kalau ternyata tuh ini bahaya loh kandungannya gitu. Ya, betul. Jadi saya kira Bu Priska betul ya bahwa masyarakat kita ini unik sekali ya. Terkadang betul tidak merencanakan kehamilannya dengan bagus. Jadi saya pertama angkat yang tadi masalah kesadaran mereka untuk memeriksa kehamilan. Jadi seharusnya ibu yang hamil bahkan sebelum hamil begitu ingin merencanakan kehamilan, seharusnya dia periksa, kontrol. Paling tidak dia harus tahu ada tidak infeksi, ada tidak masalah yang kemudian bisa berisiko kalau dia hamil. Yang kedua, pada saat dia hamil, begitu telat haid, apalagi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan misalnya tes kencing atau apa,
maka seharusnya dia harus sudah kontrol ke dokter. Kenapa? Karena banyak hal yang di situ bisa kita ketahui masalahnya. Dan kalau ada pun masalah, bisa ditangani cepat. Kalau benar ada masalah, kita bisa pantau sampai kemudian dia cukup bulan. Nah, terkait yang seperti yang sekarang tadi, antenatal care ya, atau pemeriksaan kehamilan, yang terkadang betul Bu Priska tadi sampaikan, mereka malah kita periksa, Bu, selamat ya hamil. Hah, saya hamil dok? Dia kaget, saya bilang, aduh, saya bilang begini, Bu, Ibu sadar gak waktu buatnya ya? Maksud saya, mereka itu harusnya sadar bahwa ketika dia melakukan hubungan seksual itu berpotensi untuk hamil. Apalagi kalau memang dia belum punya anak atau merencanakan kehamilan. Sehingga seharusnya dia sudah harus memberikan mengantisipasi dan persiapan-persiapan yang bagus, termasuk nutrisi. Nutrisi itu bukan dimaksimalkan ketika hamil. Sebenarnya nutrisi kehamilan itu dilakukan esensial nutrition itu sebelum hamil. Wow. Ya, DHA, asam folat, Fe, dan seluruh unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perkembangan janin intrauterin harusnya dimulai pada saat sebelum hamil. Sehingga ketika dia hamil, mohon maaf, umumnya kan ibu hamil tidak bisa pertama itu mual muntah. Iya. Dia tidak bisa makan minum. Tapi, tanda kutip, dia sudah punya energi cadangan. Dan energi itu digunakan. Nah, sebaliknya, kalau mereka tidak punya energi cadangan, dengan nutrisi yang tidak esensial, tidak adekuat ketika sebelum hamil, kemudian hamil, mual muntah lagi, 3 bulan biasa tinggal mual muntah, atau 1 bulan, 2 bulan. Masya Allah. Dia akan kehilangan momen penting. Kenapa? Karena di trimester pertama, embryogenesis adalah awal goal period. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan janin awal. Sementara di saat dia mual muntah, nutrisi tidak ada, hati-hati. Sel sarafnya, sel otaknya, sel ototnya, sel darahnya, dan sel tulangnya, dan semua akan mengalami masalah. Dan, Bu Priska, ini yang kemudian hati-hati. Berpotensi untuk menjadi PJT, pertumbuhan janin terhambat, bahkan ke depan menjadi stunting. Itu yang masalah nanti. Ya. Jadi ternyata dok, untuk mencetak generasi anak bermutu, Betul. itu harus dilakukan persiapan-persiapan Betul. yang matang. Ya. Nah, kebanyakan dari kita nih, kalau udah hamil, kalau udah menikah, Ya. kemudian ya nanti aja, terserah nanti dikasihnya gimana sama Allah. Ya. Tapi ternyata karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa dititipin dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus persiapan untuk bisa merawat dan menjaganya dengan baik, begitu ya, seperti itu dok. Jadi betul loh Bu Priska ya. Jadi sebenarnya teknik yang ibu itu sebenarnya hampir sama dengan seorang kontraktor. Bagus tidaknya bangunan sangat ditentukan oleh pondasinya, kerang rangkanya dan seterusnya. Nah, di sini juga sebenarnya ibu itu membangun rangka janin yang luar biasa. Sel tulangnya harus bagus, sel darahnya harus bagus, organ-organnya harus bagus, sampai kemudian menghasilkan tadi itu generasi emas yang diharapkan bangsa. Ketika itu tidak terjadi, kita bisa bayangkan sel saraf yang terbentuk sedikit, sel ototnya kurang, sel darahnya kurang, sel tulangnya juga lemah, tentu tidak akan menjadi bayi yang berpotensi atau bayi emas yang kita harapkan untuk menjadi penerus generasi bangsa ke depan. Jadi sepakat ibu-ibu itu punya peran yang sangat sentral. Jadi doa saja nggak cukup. Nggak cukup, kita harus usaha, ikhtiar. iya. Dan memang agama mengajarkan kita ikhtiar. Iya. Saya kira begitu ya. Dan jadi target kita ke depannya tentunya adalah mencetak generasi unggul dengan pendidikan remaja yang baik. Ya, betul. Jadi remaja-remaja kita yang utamanya di tingkat sekolah menengah atas dan tingkat universitas itu sebetulnya harus tahu tentang pentingnya gizi pasca dan sebelum masa kehamilan. Betul. Kalau istilah kita itu Bu Priska, betul kita bincang-bincang ya. Jadi saya kira kalau sebagai leader Bu Priska, sebagai ibu upati ya, sebagai yang menggerakkan ibu-ibu kita di sini, luar biasa bahwa memang pendidikan atau edukasi kesehatan reproduksi bukan hanya pada ibu yang sudah menikah. Seharusnya betul tadi tuh sasaran utamanya adalah remaja, karena remaja adalah dasar potensi yang sudah akan siap untuk kemudian masuk pada masa reproduksi sesungguhnya. Kalau mereka tidak dipersiapkan dengan bagus, ya tadi betul pengetahuannya tentang gizi, pengetahuan tentang kelainan masalah dalam organ reproduksinya, termasuk ke pemahaman tentang bagaimana nanti kalau hamil, itu menjadi sulit. Sehingga saya kira betul Bu Priska bahwa program podcast ini contohnya mengedukasi, kemudian bagaimana kemudian menggalakkan kesehatan reproduksi remaja dengan target kita SMA dengan mahasiswa itu saya kira hal yang sangat bagus sekali. Ya. Tetapi dok, kalau kita ingin mendidik remaja tuh sekarang generasi milenial,
yang memang mereka sangat kritis dan mereka tidak sabaran ingin menyerap semua informasi-informasi bagaikan sponge. Nah, kira-kira apa saja yang esensial yang remaja ini harus tahu? Ya, jadi dalam case reproduksi remaja itu ada item penting ya. Pertama dan yang paling utama adalah mereka harus mengenali organ reproduksinya. Ini hal yang, mohon maaf Bu Priska, banyak sekali terjadi di remaja kita itu tidak memahami siklus haidnya, masalah keputihan, termasuk organ payudara. Padahal kita bisa pungkiri bahwa organ reproduksi itu adalah dasar utama untuk membangun fungsi reproduksi di kemudian hari. Kita bisa bayangkan ya bagaimana fungsi reproduksi itu bagus ketika gangguan haid terjadi. Penebalan dini rahim tidak bagus, siklus ovarium tidak bagus, sel telur tidak bagus, hormon tidak seimbang, hati-hati. Yang kedua, di daerah bawah, infeksi genital yang mungkin hanya keputihan biasa atau patologis, kalau tidak diobati, hati-hati, itu malah bisa memicu suatu saat infertilitas. Bahkan ada beberapa kondisi, termasuk cervix, kanker mulut rahim itu terjadi karena infeksi di mulut rahim yang tidak ditangani atau tidak diantisipasi dari awal atau tidak dikenali. Nah, termasuk payudara. Luar biasa sekarang tumor kanker payudara itu banyak sekali. Ya, hati-hati. Jadi organ seks harus dikenali. Yang kedua, nah ini. Tidak boleh lagi ada prinsip itu bahwa seks itu tabu. Pendidikan seks itu adalah sesuatu yang positif. Saya terus terang pernah diajak oleh suatu sekolah mengajar di SMA itu biasa. Saya diajar malah anak TK-nya. Saya tanya, mau kasih materi apa? Ternyata edukasi seks pada balita. Masya Allah, saya terpaksa harus membongkar saya punya referensi untuk mencari. Kenapa? Karena mengajar hal seperti itu, Bu Priska, hati-hati. Masalah penyimpangan seksual, kelainan itu ada di situ. Dan yang paling parah, hati-hati. Masalah terkadang bukan orang jauh, orang luar, tapi orang dekat dari keluarga itu sendiri. Sehingga anak-anak harus diajar. Ketika mengganti baju, buang air kecil, itu harus diajarkan. Supaya dia juga bisa ada antisipasi, paling tidak yang mendampingi anak-anak itu. Nah, apalagi remaja. Ya. Dua hal tersebut itu ya dok ya, harus penting sekali. Ya. Dan Bu Priska, ini yang saya mau sampaikan ya. Karena tertutupnya masalah informasi dan edukasi di rumah tangga, dalam family, ibu tidak bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Ibu juga menganggap itu tabu, apalagi ayah. Hati-hati. Malah mereka bertanya dengan temannya, bertanya dengan orang lain yang tidak bertanggung jawab, juga tidak jelas, akhirnya mohon. Ini dah yang kadang terjadi masalah-masalah termasuk penyimpangan seksual karena edukasi seksual tidak dapat di tempat yang tepat. Nah itu. Iya, saya juga ada pengalaman sebetulnya kayak dulu mau tanya tentang hal-hal seperti itu memang sangat tabu sekali ya bagi orang tua. YouTube akhirnya atau bertanya ke teman. Belum ada YouTube dulu dok. Jadi kalau dulu itu kita nonton film, terus kemudian kenapa ya kalau di film kemudian ada adegan ciuman kita harus tutup mata, emang kenapa gitu? Ya kan? Itu mulai dari awalnya dari situ. Oh kenapa ya harus tutup mata gitu? Kemudian habis dari situ, oh kenapa ya? Kemudian ada film-film yang contohnya ketika adegan baru bangun, ini segala macam. Oh kenapa harus nggak boleh lihat? Nah, jadi dan di situ juga dulu sensor KPI juga masih minim gitu. Jadi disitulah saya kira tadi betul sekali banyak yang harus diajar, banyak yang harus diketahui oleh para generasi muda, utamanya terkait masalah reproduksi. Jadi seorang ibu harus memegang peran sentral untuk mengajarkan tentang anak wanitanya, bagaimana mengevaluasi dan melihat haidnya, bagaimana mengenali pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi baik yang primer maupun sekundernya. Demikian juga ayah harus punya peran sentral untuk anak laki-lakinya. Jadi si ibu tentunya ketika anak mengalami haid pertama itu dia nggak ketakutan lagi gitu. Dia paham paling tidak kenapa harus ada darah, kenapa harus membersihkan, kenapa harus dia pakai swab test dan seterusnya. Jadi apa sih dok, boleh nggak di-share nih, apa sih bekal-bekal yang harus dimiliki seorang ibu untuk menjelaskan ketika anak bertanya ini apa, kemudian si ibu nih harus menjawab apa? Jadi ini Bu Priska betul ya, terkadang ibu itu sebenarnya tidak percaya diri atau tidak paham. Jadi yang pertama, tentu ada pemahaman yang dasar dari seorang perempuan tentang organ reproduksi. Silakan dijelaskan. Tetapi ketika anak wanita kita bertanya hal-hal yang mungkin agak lebih sensitif atau hal yang mungkin lebih ilmiah atau butuh penjelasan yang lebih dalam,
yang paling bagus adalah mendampingi anak gadis kita ke dokter untuk berkonsultasi. Itu yang paling bagus, karena dokter akan menjelaskan, apalagi ketika anak gadis itu sudah sering mengalami gangguan. Contoh, ada anak gadis yang sebenarnya gangguan haid tapi tidak ngomong sama orang tuanya, atau dia keputihan berulang-ulang tapi tidak ngomong dengan orang tuanya, akhirnya masalah itu tidak selesai. Nah, kalau itu kita bisa deteksi, ya, bisa kita tahu, sebaiknya kita antar konsultasi, jangan biarkan itu sendiri. Oh, jadi ternyata dokter Objin itu juga tidak hanya melayani ibu hamil. Betul, tidak. Ya, betul. Oh gitu. Ya, jadi kita juga bisa nih bawa anak-anak remaja betul. gitu. Daripada kita pusing ya kan, daripada kita pusing, aduh gimana nih, sulit menjelaskannya, bingung kan jawab apa ya, mendingan ayo sini yuk kita ke dokter betul. gitu. Didampingi. Gitu. Baik. Jadi alasannya seolah-olah ibunya juga mau belajar, anaknya ikut belajar juga. Atau ada juga teknik ya, biasanya ibunya yang bermasalah. Ya, dia datang kontrol tapi sekali aja anaknya, atau anaknya bermasalah tapi karena tidak enak anaknya, dia yang ngomong, anaknya yang dengar juga. Ya. Gitu. Dan memang betul terkadang anak remaja itu, Bu Priska, merasa kurang nyaman kalau dibawa ke dokter. Padahal sebenarnya sampaikan bahwa dokter itu sebenarnya bukan hanya untuk melahirkan atau langsung periksa, tidak. Dia edukasi, promotif, itu hal yang penting dalam ini. Ya. Lebih penting, jadi dokter itu lebih berhasil kalau dia bukan menyembuhkan pasien, tapi dia lebih berhasil kalau dia bisa bikin pasien mengetahui apa yang membuat dia sakit sehingga dia tidak jadi sakit. Betul. Jadi sebenarnya ke depan bukan rumah sakit itu, rumah sehat seharusnya. Oh, rumah sehat. Iya betul, Dok. Kemudian terkait dengan kesadaran ibu memeriksakan kehamilannya. Nah, ini seringkali banyak sekali ibu-ibu yang mereka kurang menyadari kalau ternyata dalam satu periode masa kehamilan itu harus periksa, baik itu ke bidan maupun ke dokter, minimal sekali itu 4 kali. Nah, masih banyak yang belum memenuhi target pemeriksaan selama masa kehamilan ini, dan akibatnya adalah ketika si ibu mengalami permasalahan-permasalahan pada kehamilannya seringkali tidak dideteksi. Dan kemudian bisa menyebabkan nauzubillah min dzalik, kematian. Nah, ada juga yang namanya preeklamsi. Nah, ini Dok, preeklamsi ini yang saya tahu Dok, ini adalah ketika si ibu itu tekanan darahnya tinggi. Kemudian ditandai juga dengan si ibu bengkak-bengkak badannya, baik kakinya, mukanya, tangannya. Nah, kemudian preeklamsi ini kenapa bisa sih terjadi, dan ibu hamil yang mana saja yang kira-kira harus tahu dan takut tentang beresiko mendapatkan preeklamsi? Betul. Makasih Bu Priska. Jadi betul ya bahwa kenyataan yang pertama masih sangat minim kesadaran ibu-ibu itu untuk periksa. Selalu dia berpikir bahwa kami itu adalah proses yang normal saja. Sebenarnya bukan. Ibu harus diberikan pemahaman bahwa kehamilan itu ada perubahan, ada perkembangan, ada tumbuh kembang. Dan setiap fase tumbuh kembang itu sebaiknya diperiksakan atau dikontrol. Sehingga tidak salah, dulu memang ada 4 kali minimal ya. Trimester pertama 1 kali, kedua 1 kali, dan trimester ketiga ketika sudah masuk 7-8 bulan harusnya setiap bulan berarti 3 kali. 4 kali. Sekarang malah ditambah lagi. Sekarang menjadi 6 kali. Jadi malah WHO yang terbaru 8 kali. Betul. Jadi kayak yang baru 6 kali, WHO malah 8 kali. Kenapa? Artinya semakin sering mereka kontrol, maka akan semakin kita pantau perkembangannya, dan akan lebih mudah kita mendeteksi masalah-masalah, dan sehingga lebih mudah pula kita menanganinya. Nah, saya kembali tadi bahwa betul hipertensi dalam kehamilan yang disebut preeklamsia itu, Bu Priska, bahwa kehamilan itu unik sekali. Kenapa? Karena banyak ibu yang sebenarnya tidak punya riwayat hipertensi, keluarganya tidak punya, selama gadis atau sebelum hamil juga tidak hipertensi. Begitu hamil malah hipertensi. Jadi tidak salah dulu masyarakat kita menyebutnya keracunan dalam kehamilan ya, toksemia gravidarum. Dia merasa sebenarnya hipertensi itu terjadi karena kehamilan, murni karena kehamilan, bukan karena apa-apa. Bahwa ada faktor risikonya, ya. Hamil di usia remaja, hamil terlalu tua, obesitas, ada faktor genetik, atau memang riwayat hipertensi, hati-hati. Itu bisa berpotensi untuk hamil dengan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. Nah, sebenarnya Bu Priska, betul, karena ini adalah kondisi yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa diduga, artinya betul kita sebut istilah itu the disease of theory. Penyakit yang kadang tidak disangka-sangka. Makanya kata preeklamsia itu sebenarnya, kata eklamsia itu seperti petir ya dalam bahasa Yunani. Tiba-tiba kalau ada hujan ada petir, tidak masalah. Tapi karena tidak ada hujan ada petir, itulah preeklamsia atau eklamsia. Nah,
hal yang paling utama tadi itu screening. Itulah kenapa dalam program kehamilan wajib seorang ibu datang kontrol, dan bidan atau dokter yang meriksa wajib mengukur satu item, yaitu tekanan darah. Karena tekanan dalam kehamilan terkadang normal sebelum hamil, pada hamil trimester pertama normal, malah di trimester ketiga tiba-tiba naik tensinya. Dan tekanan darah ini betul bisa tiba-tiba tanpa ada aura sebelumnya. Bahwa ada faktor predisposisi ya. Sehingga betul hal yang untuk utama mencegah kondisi ini tidak bisa. Seorang ibu minimal saat ini 6 kali harus periksa ke dokter. Sehingga kalau ada kecenderungan meningkat tekanan darahnya, sebaiknya sudah lakukan penanganan awal dengan hipertensi, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang bisa kita berikan untuk kemudian bisa minimalisasi hipertensinya. Saya kira itu, Priska, betul. Jadi memang untuk menjadi dokter obgyn itu memang harus menjalin hubungan komunikasi dan hubungan emosional yang erat kepada betul, setiap ya. pasiennya. Karena tidak hanya 4 kali ketemu, karena minimal itu 4 kali. Bahkan ada ibu yang 9 bulan hamil, 9 kali juga datang kontrol ya. Bahkan ada pasien kadang Bu Priska itu lucu ya, datang hanya karena dok saya datang, ada masalah Bu, iya Bu, enggak, saya rindu sama dokter. Aduh ini. Bahkan yang lucu lagi Bu Priska itu, biasa ada suami yang sengaja dok saya antar istri saya hanya untuk mau ketemu kita, dan sambil begini, dok, istri saya mau foto, nanti saya foto kan, sih enggak enak jadinya. Diantar ya sama suaminya, dok. Dan bahkan dia bilang, saya enggak mau kalau bukan dokter yang periksa. Waduh, luar biasa. Jadi memang ketika dalam hubungan suami istri, penentuan dalam penyeleksian dokter-dokter kandungan yang nanti mereka akan percayakan itu sangat krusial. Banyak dari kita di Sulawesi Selatan ini, apalagi dengan masyarakat kita yang agamis, itu kadang-kadang bilang saya maunya dokter perempuan saja, begitu ya dok ya. Cuman ternyata ada kebanyakan di obgyn itu saya lihat kenapa lebih banyak dokter laki-laki daripada perempuan. Sebenarnya cerita itu bermula karena memang pendidikannya. Pendidikan masuk di spesialis obstetrik dulu itu ya memang berat, sehingga memang perempuan sangat sulit untuk masuk di situ. Mereka lebih memilih bagian yang mohon maaf yang mungkin lebih santai, stresnya kurang atau jaganya tidak terlalu banyak, sehingga berkumpul lah, mohon maaf, perempuan banyak mungkin di mata, di intern atau apa ya. Tapi yang laki-laki berkumpul di obgyn, bedah. Sekarang tidak lagi, orto, bedah, obgyn, sudah banyak perempuan. Tapi saya mau kritisi sedikit itu Bu Priska ya. Saya tidak sependapat kalau ibu-ibu tuh senang dengan lebih senang pada perempuan. Ya mungkin ada juga, tapi sebenarnya yang paling banyak ibu senang kalau hasil survei itu banyak ke dokter laki-laki. Kenapa? Karena dokter laki-laki itu lebih memahami hati seorang perempuan dibanding perempuan. Kebanyakan jadi dok kalau mau yang cari, saya dengar begitu ya? Bukan, jadi, disuruh sama suaminya ya. Karena yang paling memahami perempuan itu laki-laki yang paling memahami. Dan di situ juga ada tantangan bagi dokter obgyn masa kini, di mana sekarang banyak dari dokter-dokter obgyn sekarang sudah memberikan nomor WhatsApp-nya juga. Betul. Karena banyak, kalau dulu mulai zaman BBM mereka sudah kasih pin BB, dan sekarang WhatsApp, sehingga tidak perlu datang kontrol ketika ada keluhan. Nah, sampai sebatas apakah Dokter Nas menangani masalah kontrol atau konsultasi melalui WhatsApp? Ya, betul. Jadi Bu Priska ini zaman now ya, apalagi di tengah pandemi kemarin ini luar biasa, kita akhirnya terbuka. Dulu kan itu wacana bahwa kan kita akan ada istilahnya konsultasi online ya. Sekarang tidak, bukan lagi wacana, bahkan pilihan itu akan menjadi alternatif yang bagus ke depannya. Contoh ya dengan WhatsApp. Jadi kita bisa dengan media kita berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pasien kita tanpa harus datang. Tetapi persoalannya pertama, sebaiknya tidak dimulai dengan WhatsApp sebelum pernah bertemu. Paling tidak sudah ada riwayat, misalnya Ibu A yang kita sudah datang kontrol 1-2 kali paling tidak, yang kemudian lanjut dengan konsultasi lewat WhatsApp. Satu. Yang kedua, WhatsApp tidak sepenuhnya bisa memenuhi aspek konsultasi itu. Karena dalam konsultasi terkadang ada hal yang mungkin bisa diselesaikan hanya dengan data yang kita dapat dari pasien, tapi ada hal yang tidak bisa, harus kita lihat secara fisik. Kita harus lihat sendiri, sehingga betul kadang pasien kalau hanya mengeluh mual dan saya berikan arahan untuk minum makan ini, oke. Tapi kalau dia mengatakan, dok saya ada masalah di sini, jadi tidak bisa, saya harus periksa dan ibu harus datang misalnya. Jadi ini harus diadukan. Yang kedua, kalau ada konsultasi yang sudah harus memerlukan tindakan, jangan.
harus datang ke rumah sakit untuk kontrol. Jadi betul-betul Dokter Nas masih bisa dengan sabar. Mungkin ada ratusan setiap hari ya dok ya. Jadi kadang nggak bisa lagi mengetik. Saya biasa pakai audio. Di audio. Karena kalau mengetik agak berat ya. Dan takutnya ada miss ya. Dan tantangan kita juga jadi dokter obgyn. Kita harus cerewet. Dalam artian harus tidak kenal lelah dalam mengedukasi. Karena memang ketika kita berhasil membuat pasien itu jadi pintar itu rasanya betul, juga apalagi Dokter Nas adalah seorang pengajar ya dok ya. Makanya Bu Priska, saya kalau ditanya kan saya dosen dan juga dokter. Kalau ditanya dok kerjanya apa, saya cuma 2. Pertama urus anak orang lain karena mengajar, dan kedua urus istri orang lain. Saya bersyukur ya, tadi saya sebut harapan orang tua bahwa kita ini alhamdulillah bisa jadi mendidik dokter, dari dokter umum sampai dokter spesialis, alhamdulillah. Yang kedua juga diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat. Itu hal yang luar biasa, sehingga saya selalu berprinsip Bu Priska, mendidik, melayani adalah ibadah. Saya kira itu yang paling utama itu. Dok, saya kira kalau semua ibu-ibu di Kabupaten Goa nonton podcast kita ini itu juga pasti ada yang berpikir gimana ya caranya supaya saya punya anak nanti bisa pinter kayak Dokter Nas. Nah, apakah ada faktor-faktor atau apa yang paling diingat dengan ibunya Dokter Nas itu seperti apa ya? Kenapa bisa punya anak tuh bisa pinter begini gitu? Bu Priska, makasih ya mengingatkan ini memori ya. Satu hal yang saya ingin cerita singkat saja. Jujur kami dari keluarga yang tidak terlalu mapan ya, tapi cukup. Satu, ibu saya pedagang, bapak saya petani. Tapi hal yang terpenting yang saya dapat kesan ibu saya mengatakan begini, nah karena kondisi dulu yang susah, ya, maka saya hampir 2 tahun lebih menyusui. Artinya, Bu, saya harap masyarakat kita semua jangan lupa, ASI itu pilihan terbaik. Artinya, ibu saya dulu tidak mampu membeli susu formula. Karena tidak mampu membeli susu formula, maka satu-satunya yang terbaik adalah ASI, dan alhamdulillah ASI itu yang membuat kita. Yang kedua itu makanan. Kita tidak berlebihan makanannya ya, tidak yang standar, yang junk food segala macam. Tapi luar biasa makanan yang adekot itu. Saya tidak bisa bayangkan ikan gabus itu. Nanti setelah saya mahasiswa baru saya sadar bahwa itu adalah high protein. Di kampung saya dulu di Unaha sana, Kendari, hampir tiap hari ada ikan gabus di rumah. Tidak pernah tidak makan ikan gabus. Saya bisa bayangkan dari SD sampai SMA makan ikan gabus. Masya Allah, saya 7 bersaudara. Kita hampir tidak pernah dengar ada saudara kita masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga secara fisik kita juga badannya bagus, besar, dan alhamdulillah di antara kami semua sudah juga jadi orang. Dok, 7 bersaudara itu 7. Dokter Nas anak keberapa ya? Jadi sebenarnya saya 10 bersaudara. 10. Meninggal 3, tinggal 7. Saya anak ke-9, adik saya meninggal. Jadi saya anak bungsu akhirnya. Jadi saya jadi anak ke-7. Ya. Kakak pertama, dan bagaimana ya orang tua Dokter Nas pasti ngelihat semua anaknya berhasil, Masya Allah. Dan ini merupakan banyak sekali yang bisa dipetik daripada kehidupan Dokter Nas ini. Karena kalau yang saya lihat, kita di Kabupaten Goa ini, kita punya 9 dataran rendah, ada 9 dataran tinggi. Ya, betul. Oh iya. Saya pernah dulu kuliah di Fakultas Kedokteran, Dok. Ya. Waktu itu saya tanya, berapa persen ya di Fakultas Kedokteran yang orang Goa? Di angkatan saya kebetulan ada 1 orang. Ya. Dari kecamatan apa sih? Ternyata dari kecamatan kota. Nah, di sini saya kadang-kadang menyesalkan, kenapa ya? Bagaimana caranya kita membuat anak-anak di desa itu juga punya kesempatan yang sama. Sehingga ketika dia berhasil, dia akan kembali bangun desanya, gitu. Apa yang salah dengan anak-anak kita di desa? Apakah gizinya kah? Ataukah cara dia dididik kah? Ataukah gizi pada masa kehamilannya kah? Dan ataukah yang salah pada masa remajanya kah? Ini apakah kita bisa, apa yang bisa kita bantu gitu, Dok? Ya. Jadi saya kembali dari awal tadi ya Bu Priska, bahwa merancang satu bayi, satu kehidupan, satu generasi memang tidak bisa hanya simsalabim atau sekedarnya saja. Yang butuh perencanaan. Dan saya tidak tahu ya, kalau saya merefleksikan kondisi kita dulu dengan sekarang pasti akan berbeda. Tapi paling tidak hari ini kondisi yang semakin terbuka, informasi yang sangat banyak. Saya kira memang satu peran aktif masyarakat harus lebih banyak untuk kemudian bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana konsep dirinya yang kemudian menghasilkan generasi yang baik.
betul tadi tuh, lifestyle-nya, nutrisinya, ya. Dan jangan lupa bukan hanya persoalan IQ ya, tapi emosionalnya EQ. dan spiritualnya. Saya kira insya Allah definisi kesehatan yang baru yang kemudian melibatkan bukannya fisik dan psikis, tapi juga mental spiritual, ini perlu kita kaji ya, satu. Yang kedua, sebenarnya sumber nutrisi kita dan bahan pangan kita di goa ini saya kira tidak kurang. Melimpah, Dok. Melimpah. Yang saya katakan juga seperti ikan gabus, ikan lele itu banyak sekali di sini ya. Belut itu luar biasa semua proteinnya ya. Sayuran juga luar biasa. Bahkan mungkin di Sulawesi Selatan ini, Makassar terutama, itu pemasok sayuran terbanyak kan dari goa ya. Buah-buah dan ini luar biasa. Sehingga mungkin perlu ada strategi saja. Bagaimana mempola mindset masyarakat kita betul-betul bisa ada mengkondisikan dirinya bahwa kehamilan itu adalah suatu investasi. Kalau itu dibayangkan sebagai investasi, sehingga tidak ada orang, mohon maaf, yang melakukan hubungan seksual yang akan kemudian membuahkan kehamilan tanpa direncanakan, tanpa dipersiapkan dengan segala macam. Kedua, begitu lahir mungkin kita bisa ada kesalahan dalam ketika hamil, kekurangan, tidak maksimal. Tetapi jangan lupa 1000 hari pertama harus dimaksimalkan. Ini lagi, jadi kalau kita tidak bisa menangkap ibu-ibu kita di selama kehamilannya, di periode pertama kehamilan, trimester pertama, paling tidak trimester kedua atau trimester ketiga, kalau nilai tidak maksimal ketika 1000 hari pertama, kita kawal 1000 hari pertama tidak sengaja dibuat hanya untuk mengawal hal-hal yang sudah bagus untuk dipertahankan. Tapi kalau ada kehamilan tidak maksimal, paling tidak dimaksimalkan di 1000 hari. Sehingga banyak cerita bahwa BBLR pun, prematur pun, kalau 1000 harinya dimaksimalkan, ternyata output kedepannya bagus. Bayi yang bagus, aterem, 1000 harinya tidak dikawal dengan baik, bisa menjadi masalah juga. Jadi saya kira, kalau kita buat demografi dari awal kehamilan, melahirkan sampai 1000 hari, Masya Allah, saya kira itu akan menjadi hal yang sangat baik. Tadi saya dengar sekali bincang-bincang sebelum podcast ini, Bu Priska, Ibu Upati ya, memberikan ada rencana untuk USG di seluruh masyarakat. Iya, Masya Allah, itu luar biasa itu. Saya mau bilang itu ide yang sangat baik, dan saya bisa bayangkan, Bu, apresiasi masyarakat terhadap itu. Karena mohon maaf, tidak sedikit bayangan masyarakat kita hanya harus ke spesialis, bayar mahal untuk, mereka tidak sebut di USG ya, di setrika katanya, atau di komputer. Itu butuh biaya besar bayangan mereka, sehingga mereka ragu ke dokter untuk periksa karena takut kehilangan. Kalau Bu Priska, Bupati atau pemerintah daerah sudah memfasilitasi dengan adanya USG di puskesmas, saya kira 4 jempol itu, Bu Priska. Terima kasih ya. banyak, Dok. Mohon doanya selalu. Kenapa? Dan mohon Karena bantuannya USG selalu. tidak bisa dipungkiri. Pertama, sudah kompetensi dokter layanan primer. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri, hanya dengan palpasi, bertanya, periksa, itu tidak maksimal. Kalau kita lihat dengan USG, maka pertumbuhan kepala janin, jantungnya, perutnya, amnion, plasenta yang mensupport kehamilan itu untuk tumbuh kembang yang baik, bisa dilihat dengan USG, diilustrasi dengan ultrasound ini, Masya Allah, itu sangat bagus. Dan saya kira ini adalah strategi yang juga bagus dalam rangka tadi ini, meningkatkan kualitas ibu hamil. Iya, Dok. Terima kasih Mantap. banyak, Dok. Terima kasih. Karena memang jadi intinya saya rangkum tadi pembicaraan kita, ternyata untuk membentuk satu generasi sehat itu tidak hanya dengan membalikkan telapak tangan bayi. Harus ada usaha dan harus ada perencanaan yang baik. Jadi intinya kalau kita pengen anak pintar ke depannya, yang pintarnya bisa jadi insya Allah jadi dokter kayak dokter Nas, jadi bupati kayak Pak Bupati, ya, atau apalagi jadi bupati yang cantik seperti ini ya. Itu ternyata tidak hanya dengan doa, butuh juga ikhtiar, usahanya. Dan usahanya itu ada satu, persiapan dulu. Ternyata seperti kita bertani, tentunya tanah ladangnya harus disemai dulu, harus subur dulu tanahnya. Otomatis persiapan dulu kondisi ibu sebelum hamil. Jadi si ibu harus sehat. Kemudian si ibu juga nggak boleh ada penyakit jantung lah, ada infeksi. Penyakit, ya, atau mungkin kalau ibunya obesitas ya dikurangi dulu berat badannya, begitu. Kemudian setelah dijamin kalau si ibu sehat, akhirnya melakukan persiapan kehamilan. Otomatis dia minum segala macam vitamin suplemen hamil, suplemen dan asam folat, kalsium dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya garis bawahi, banyak sekali masyarakat kita yang takut minum obat banyak. Nah, sementara kan
vitamin-vitamin prenatal, vitamin selama hamil itu tentunya banyak sekali ya dok ya. Dan itu bukan obat. Tetapi memang dibutuhkan gitu. Suplemen yang dibutuhkan. Ya, karena kan mungkin kalau si ibu hamilnya mampu memenuhi asupan gizi setiap hari, mungkin vitamin itu nggak jadi terlalu banyak. Nah, yang jadi masalah adalah rata-rata orang Indonesia ini nggak cukup asupan gizi sayur dan buahnya selama per hari. Saya pernah baca dok, dan itu saya kaget sekali. Ternyata dalam satu hari tubuh kita membutuhkan 1,5 kilogram sayur, dan itu satu baskom gini. Jadi sebenarnya harus 1 mangkok lebih dalam satu kali makan. Jadi kalau 3 kali makan harusnya 3 mangkok porsi besar. Iya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan tidak cukup gitu. Dan itulah juga yang jadi krusial, karena banyak dari para remaja ataupun para ibu-ibu yang sedang menjalani masa kehamilannya itu males minum obatnya karena bilang enggak nanti banyak sekali obat begitu biasa kalau saya dengar gitu. Tapi saya selalu tekankan, saya bilang jangan gitu. Obat itu bukan untuk kamu, tapi obat itu haknya bayi loh. Betul. Berdosa kalau menzalimi bayi itu, janin. Gitu. Dan seperti halnya ASI adalah hak bayi, obat tentunya adalah juga hak bayi. Karena tentunya nggak ada anak yang mau dilahirkan tidak cerdas atau semua mau dilahirkan dengan potensi maksimal gitu. Minum, harus rajin minum, kemudian obat harus rajin kontrol, pemeriksaan ANC antenatal care-nya harus lengkap. Kemudian di sini saya juga menggarisbawahi tentunya harus ada peran support system yang baik. Banyak di antara kita yang mungkin ibu-ibu muda yang kira-kira adat dan budayanya sangat keras, ada adat dan budaya di mana suami atau laki-laki itu jarang sekali mau terlibat aktif dalam perencanaan maupun dalam masa kehamilan maupun dalam merawat dan mengasuh anaknya. Itu saya kira juga sangat berperan dalam kesuksesan dukungan seorang ibu. Itu penting sekali malah. Jadi jangan hanya dukungan maksimal dari dokternya saja, tetapi harus juga dari pasangan, keluarga, support system masing-masing gitu. Apalagi kalau pemerintah juga turut mensupport. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata generasi bermutu itu perlu perencanaan yang baik. Intinya di sini gimana caranya supaya generasi milenial kita itu mampu dan sadar pentingnya perencanaan yang baik, pentingnya gizi yang baik, baik itu masa kehamilan maupun pada masa kehidupan lah. Jadi dia bangun, dia sekarang kan ini banyak sekali juga ya dok, anak-anak remaja yang karena mengidolakan penyanyi atau idola tertentu yang otomatis idolanya itu kan tentunya badannya kurus-kurus. Kalau kita lihat di media massa, di media elektronik dan lain sebagainya, akibatnya si remaja putri atau si perempuan tersebut itu melakukan diet ketat dan sehingga itu berpengaruh juga di hormonnya, pertumbuhan awal mereka. Karena mereka lupa bahwa pada saat remaja itu dibutuhkan nutrisi yang banyak untuk membuat hormon, membuat sistem endokrin yang bagus dan pertumbuhan kembang mereka. Kalau sudah langsung diet, hati-hati malah bisa merusak. Saya juga di tim penggerak PKK kemarin beberapa waktu yang lalu kita adakan pemberian tablet tambah darah untuk anak remaja dalam rangka juga pencegahan stunting. Nah, awalnya banyak sekali ibu-ibu yang bilang, "Loh, kenapa ngasih tablet zat besi bisa mencegah stunting?" Nah, gitu kan. Ternyata kalau si ibu itu malnutrisi atau si ibu itu tidak mendapatkan gizi yang cukup, itu ternyata besar sekali kemungkinan anaknya bisa stunting. Sangat berhubungan, Karena ketika dia hamil dengan nutrisi yang rendah, tentu aliran darah ke plasenta, nutrisi dari ibu ke janin itu kurang, itu berpotensi ke depan nanti anak juga akan mengalami masalah dalam pertumbuhan perkembangannya. Saya juga banyak dapat ini dok, koreksi sebenarnya gini. Saya sebetulnya males ke dokternya itu karena kalau dokter itu kan selalu bilang ini kamu sakitnya ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan larangannya ini. Banyak sekali ya. Larangannya banyak sekali. Jadi mungkin kita perlu bikin leaflet atau apa dok. Jadi kita nggak usah bilang jangan makan ini, jangan makan ini. Saya bilang saya kasih cara supaya Anda lebih sehat. Silahkan makan ini. Jadi kita udah bisa dapat ini loh, ini yang harus dimakan gitu. Jadi masyarakat kita itu selalu nanya gimana caranya supaya
tekanan darah saya nggak tinggi, Iya, iya. gimana caranya supaya gulaku nggak naik? Mereka nggak berpikir dan nggak nanya kenapa bisa. Iya, Gitu. betul. Kenapa bisa saya hipertensi? Kenapa bisa saya tekanan darahnya tinggi? Kenapa bisa kadar gula saya kok tinggi gitu? Apa yang mereka makan ternyata. Tapi kan mereka berharap ada jalan instan gitu. Jadi mereka berharap ada yang bisa dimakan untuk ya menetralisir lah gitu. Itu kira-kira Dok, apakah betul ada gitu? Ya, jadi sebenarnya memang ini hal yang harus kita, betul, saya malah sudah sependapat dengan Bu Priska tadi ya, bahwa memang pola berpikir masyarakat kita ini agak sudah berbeda ya. Seharusnya dia bisa melihat yang mana yang menjadi, mana sebab, mana akibat. Kalau itu tidak dipahami, akhirnya sudah dicampur semua, sehingga pemahaman mereka ya tadi itu akhirnya takut, tidak mau ke dokter, segala macam. Ada juga itu cerita yang lucu Bu Priska ya, suami yang tensinya tinggi, terus kemudian disuruh minum obat rajin, batasi obat makanan juga rajin. Wah, tapi tensinya naik terus. Dokter bilang, kenapa bisa begini Pak? Wah, ternyata di rumah istrinya yang koro-koroan. Jadi kelihatannya bahwa pemahaman masyarakat kita terkadang ya masih sedikit keliru ya. Sangat takut dengan obat. Merasa bahwa obat itu racun. Memang obat itu racun, tapi pada kondisi yang dibutuhkan, pada kondisi yang proporsional, dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh. Ya. Apalagi yang tekanan darahnya tinggi, hamil lagi, ya terus atau yang gendut sehingga berpotensi diabetes, kemudian dia harus. Jadi Bu Priska, kasus yang banyak sekali itu adalah itu hipertensi dan kehamilan. Bayangkan dia sebenarnya sudah berpotensi hipertensi, bahkan sudah punya 2-3 anak atau sudah 5 anaknya, umurnya sudah 40 tahun, masih lagi hamil. Jadi ini yang kemudian hati-hati, bukan lagi eklamsia, data sudah kejang-kejang, bahkan tidak sedikit kematian ibu. Mati ibu, mati janin. Atau dia hamil, tapi akhirnya bayinya diterminasi prematur. Atau hamil, tapi bayi dengan kondisi yang PJT, pertumbuhan janin terhambat. Kenapa? Karena pada saat hipertensi dalam kehamilan, aliran darah ke plasenta itu karena sempit, karena vasokonstriksi, sehingga lambat atau kurang, akhirnya anaknya berkembang tidak maksimal. Oh, jadi kalau ibunya hipertensi, tentunya dia akan besar anaknya mengalami berat badannya rendah. Kenapa? Karena nutrisi terhambat dari ibu ke anak terhambat. Karena pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi. Ya, itu yang tidak bagus. Jadi suasana plasenta tidak bagus, sehingga kita harus deteksi, harus ditangani seperti itu. Jadi istilahnya memang kita harus menjaga betul-betul yang namanya ibu hamil. Betul, harus dikawal. Jadi Bu Priska ini, karena Bu Priska juga sebagai bupati di sini, saya kira betul ya. Tadi alhamdulillah ya, program USG bagus. Jangan lupa dikawal dengan bidan-bidan kita ini. Ini bidan-bidan itu andalan kita sebenarnya. Kenapa? Bidan itu betul ujung tombak, ada di daerah, di gunung, di pantai, itu luar biasa. Tadi ada daerah daratan dengan pegunungan. Kalau mereka itu betul juga mobile dan aktif, home care, wah insya Allah saya kira bisa diminimalisasi. Jadi yang memberikan edukasi terkait dengan perencanaan kehamilan itu harusnya kita kerjasama dengan bidan-bidan. Betul. Ya, saya malah setuju sekarang ya. Saya data kalau di sini ya ada saya dengar bahwa sekarang ini sebaiknya setiap orang yang menikah itu harus ketemu bidan dulu sebelum ke KUA. Gitu. Ya itu. Jadi ada program. Jadi sebenarnya orang yang menikah itu bukan hanya yang konseling pranikah itu penting. Dan tidak boleh hanya bertemu dengan KUA. Harusnya dia bertemu dengan bidan atau dokter. Paling tidak dia kan mau menikah, dan ketika dia menikah pasti dia akan melakukan hubungan seksual. Paling tidak dia dapat gambaran tentang kesehatan reproduksi ketika dia baru mau menikah. Ya, ada juga sih orang yang menikah sudah sangat senior pemahamannya ya. Tapi ada orang yang betul-betul malah banyak yang masih tabu. Artinya sehingga ketika dia awal ketika menikah, ya itu tadi hati-hati, dia bingung atau tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Ya. Iya, jadi ini adalah merupakan bahan-bahan untuk kita di tim penggerak PKK Insyaallah ya, saya kira apalagi kalau Ibu Priska kan aktif ya, bismillah. Terima kasih banyak Dok. Kita hari ini banyak sekali dapat ilmu. Sama-sama. Dan dapat pengalaman. Intinya juga ya doa dan usaha perlu sekali untuk bisa mencetak generasi emas. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ke depannya lagi Dok. Amin, dan amin. Ya. Ke depannya akan banyak lagi generasi-generasi emas di Kabupaten Goa. Amin, betul. Terima kasih banyak Dok sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast PKK Kabupaten Goa. Saya sampaikan sama Pak, kalau Ibu Bupati yang panggil biar ada acara harus dibatalkan semua.
Terima kasih banyak dok, dan kita doakan semoga sukses selalu. Amin. Dokter Nas dengan segala karir, cita-cita dan Sama-sama. tujuannya. Ibu Priska juga dalam semakin hidup. sukses. Amin. Dan semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Baik, itu dari kita tim penggerak PKK Kabupaten Goa. Mudah-mudahan podcast dan obrolan santai kita di pagi hari ini bisa membantu mengedukasi para ibu di Kabupaten Goa, dapat menginspirasi dan menjadi motivasi bagi kita semua. Sekian dari kami tim penggerak PKK Kabupaten Goa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.